Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membedah sebuah pemikiran yang dalam banget dari Gus Baha tentang makna kebaikan yang sejati. Dan cara termudah buat mengamalkannya mungkin sama sekali nggak seperti yang kita bayangkan selama ini. Oke, kita mulai ya dengan sebuah pertanyaan. Coba renungkan ini sejenak. Gimana kalau ternyata sedekah yang paling besar itu justru gratis? Pertama-tama, yuk kita lihat dulu deh gimana sih pandangan orang pada umumnya tentang perbuatan baik. Dan kenapa pandangan ini seringkali malah jadi beban buat banyak orang. Iya kan, kalau kita ngomongin berbuat baik, yang langsung kepikiran tuh biasanya hal-hal besar kayak gini. Membangun masjid, nyumbang besar-besaran, pergi haji. Ini semua luar biasa, gak ada yang salah. Tapi, ini bisa bikin sebagian dari kita yang mungkin kemampuannya terbatas jadi minder dan mikir, duh kalau gitu sih bisa apa ya? Nah, disinilah letak keindahannya. Ajaran Nabi Muhammad SAW ternyata ngasih kita jalan keluar, ngasih jawaban buat mereka yang merasa nggak sanggup melakukan kebaikan-kebaikan yang mahal tadi. Jadi nasihat pertamanya itu bukan soal ngasih uang, tapi lebih ke memberdayakan orang lain. Coba lihat, pertama, bantu orang yang punya skill biar kerjaannya lancar. Atau yang kedua, kalau bisa, ciptakan lapangan kerja buat yang nganggur. Ini kan soal memberi kesempatan, bukan cuma materi. Tapi, gimana kalau kita ngerasa, aduh itu pun saya belum bisa? Nah pertanyaan inilah yang justru membawa kita ke inti dari semua ajaran ini. Ke jawaban yang paling fundamental. Dan inilah jawabannya, bentuk kebaikan yang paling mendalam, yang paling bisa diakses oleh siapapun, kapanpun, dimanapun kita berada. Ini dia kuncinya. Sebuah hadis yang, wow, maknanya kuat sekali. Yuk kita coba bedah bareng-bareng ya. Karena ini bukan cuma soal pasif atau diam, tapi ini tentang sebuah pilihan yang sangat sadar. Nah, ini dia idenya yang bisa mengubah cara pandang kita. Kebaikan itu ternyata bukan cuma tentang apa yang kita lakukan, tapi juga tentang apa yang secara sadar kita pilih untuk tidak kita lakukan. Sedekah lewat menahan diri. Ini menjelaskan dengan gamblang bahwa kita semua bisa bersedekah setiap saat, setiap hari. Caranya cukup dengan mengelola diri kita sendiri agar tidak merugikan atau menyusahkan orang lain. Simple kan? Oke, teorinya keren. Tapi prakteknya gimana dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sekarang kita lihat contoh-contohnya langsung dari sumber ajarannya. Contoh pertama, simple banget menghargai waktu orang lain. Misalnya kita lagi bosen, terus iseng main ke tempat teman yang lagi sibuk kerja. Niat kita mungkin baik, silaturahmi, tapi tindakan itu bisa jadi mengganggu rezekinya. Nah, rasa bosan kita seharusnya tidak jadi beban buat orang lain. Contoh kedua, mengelola emosi. Ini penting banget. Kalau kita lagi ngerasa marah, kesel, atau bete, coba deh sadar diri, lalu ambil jarak sejenak. Menyendiri dulu. Kenapa? Supaya energi negatif kita nggak menyebar dan merusak suasana hati orang-orang di sekitar kita. Itu sudah sedekah loh. Nah, yang ini ini menarik banget. Ternyata tidur pun bisa jadi perbuatan baik. Kok bisa? Ya, coba deh kita pikirin. Waktu kita tidur, kita kan secara otomatis berhenti ngegosip, berhenti berdebat kusir, berhenti melakukan hal-hal yang berpotensi merugikan orang lain. Kita sedang menahan keburukan dari dunia. Oke, kita sudah bahas kebaikan pasif. Tapi ajaran ini nggak berhenti di situ. Ada level yang lebih dalam lagi, yang sedikit lebih rumit, yaitu tentang konsekuensi yang tidak kita inginkan dari tindakan kita. Ini pertanyaan yang penting banget buat kita renungkan. Apakah niat baik saja udah cukup? Ajaran ini mengajak kita untuk melihat lebih jauh, bukan hanya niat di dalam hati, tapi juga dampak nyata dari perbuatan kita di dunia. Bayangin skenario ini ya, ada seorang tokoh besar datang ke sebuah komunitas kecil untuk menunjukkan dukungannya. Niatnya mulia kan? Tapi tanpa disadari kehadirannya yang menyedot semua perhatian bisa jadi malah menutupi peran para pemimpin lokal yang sebenarnya sudah berjuang di sana. Atau contoh lain, ada seorang imam yang sangat berdedikasi memimpin sholat selama 40 tahun tanpa henti. Luar biasa. Tapi kalau tidak disertai kesadaran, dedikasinya itu bisa secara tidak sengaja menutup pintu bagi generasi berikutnya untuk belajar dan tumbuh menjadi pemimpin baru. Jadi, dari semua pembahasan ini, apa sih kesimpulan utama yang bisa kita ambil? Apa kerangka berpikir baru yang bisa kita bawa pulang? Intinya, ajaran ini benar-benar memberdayakan kita semua. Kebaikan itu ternyata bisa dijangkau oleh siapapun, nggak peduli status ekonomi. Fondasinya, sesederhana jangan merugikan orang lain.
Dan bahkan saat kita melakukan kebaikan, kita tetap harus rendah hati dan sadar diri. Ini membuat menjadi baik itu bukan proyek besar sesekali, tapi latihan mindfulness setiap hari. Dan kutipan ini jadi penutup yang sangat menohok. Sebuah pengingat akan pentingnya kerendahan hati. Karena kita tidak pernah tahu 100% dampak dari tindakan kita, bahkan yang niatnya paling baik sekalipun, maka refleksi dan permohonan ampun itu jadi sangat penting. Dan pada akhirnya, semua ini kembali ke diri kita masing-masing. Ini jadi tantangan pribadi kita. Coba pikirkan, apa satu saja kerugian atau gangguan yang bisa kita tahan agar tidak sampai ke orang lain, dimulai dari hari ini.